Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'inda Allah wa ulaika humul faizun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini taklim kita adalah biasa tabligh akbar setiap hari Ahad malam Senin, yang mana pada setiap minggu atau Ahad pertama itu saya yang berikan tabligh ini. Pada malam hari ini tabligh akbar kita akan mengambil tema tentang hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah hijrah. Kenapa tema ini kita ambil? Ya, salah satu sebabnya karena kita sekarang berada pada awal tahun Hijriah 1445. Dengan maksudnya kita kepada tahun baru 1445 Hijriah ini, kita diingatkan dengan banyak hal. Salah satunya adalah bahwa nama kalender tahun kita ini namanya adalah diambil daripada kata hijrah, sehingga kalender kita namanya Hijriyah. Kenapa dinamakan Hijriyah? Diambil dari kata-kata hijrah. Kemudian apa sebabnya diambil dari kata-kata hijrah nama kalender kita ini? Karena kalender kita umat Islam sepakat atau terjadi kesepakatan di antara kalangan sahabat, ulama-ulama sahabat, di antaranya Umar bin Khattab, sepakat mereka membuat kalender umat Islam ini dengan nama Hijriyah, dengan patokan tahun pertamanya. Di tahun pertama kalender ini dihitung dari tahun terjadinya peristiwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Disebut dia kalender Hijriyah dari kata hijrah. Apa hubungannya dengan hijrah? Karena kalender kita ini tahun pertamanya terhitung atau dihitung dari tahun terjadinya peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Jadi makna sekarang 1445 Hijriah itu artinya adalah 1445 tahun yang lalu terjadi peristiwa hijrah. Maka kita tidak susah menghitung. Jadi Rasulullah itu hijrah sudah berapa tahun yang lalu? Berpindah beliau dari Mekah ke Madinah, ya 1445 tahun yang lalu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Dan kalender ini baru ada dan ditetapkan Bapak Ibu sekalian di zaman atau di saat Umar bin Khattab menjadi khalifah.
Jadi sebuah kalender yang disebut dengan kalender Hijriah itu belum ada di zaman Rasulullah SAW, dan belum ada juga di zaman Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah. Tetapi kapan baru ada? Ketika umat Islam dipimpin oleh khalifah yang bernama Umar bin Khattab. Dia adalah Salisul Khulafa'ir Rasyidin, yaitu Khulafa' Rasyidin yang kedua, bukan ketiga ya. Sani Khulafa'ir Rasyidin Al-Arba'ah setelah Abu Bakar. Apa sebab terjadinya adanya kalender Hijriah ini? Ya, sejarahnya Bapak Ibu sekalian, karena kebutuhan daripada umat Islam. Jadi ada beberapa riwayat peristiwa yang membuat umat Islam tersinta, yang mengharuskan mereka punya kalender. Ya, salah satunya adalah peristiwa yang dialami oleh Abu Musa al-Ash'ari di dalam masalah penanggalan. Banyak tercatat sebuah surat dokumen di bulan Sya'ban. Kemudian dokumen ini hanya Sya'ban, tertulis Sya'ban, tapi tahunnya tidak ada. Maka ketika dokumen itu ingin dilaksanakan, yang menjadi kontennya ini Sya'ban tahun berapa? Tahun lalu, tahun sekarang, atau tahun yang akan datang? Tidak ada, karena belum ada kalender. Jadi mungkin Bapak Ibu bertanya, di zaman Rasulullah hidup kalender apa yang dipakai? Tak ada kalender. Tak ada kalender. Maka tak ada hitungan-hitungan tahun dengan sebuah nama kalender. Tapi kalau orang-orang Arab jahiliyah, mereka sudah punya kalender. Maka salah satu kalender mereka yaitu namanya kalender gajah, yang disebut dengan Amul Fil. Mereka membuat kalender mereka didasarkan kepada peristiwa yang dahsyat terjadi di tengah-tengah mereka. Apa peristiwa yang dahsyat di tengah-tengah mereka? Yaitu adanya niat dan tekad dari Abraha, yaitu seorang raja yang bernama Abraha. Dia ingin meruntuhkan bangunan Ka'bah. Sehingga ketika niat itu sudah bertekad, dan dia membawa tentara bergajah menuju ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kekuasaannya. Orang-orang Quraisy ketika itu tidak punya kekuatan. Masuklah di situ datuknya Rasulullah SAW, kakeknya Rasulullah, yaitu Abdul Muttalib. Karena dia ketika itu kepala suku, pemimpin orang Arab di Mekah waktu itu. Dia sendiri mendengar Ka'bah mau diruntuhkan, Ka'bah mau diserang. Maka Abdul Muttalib cuma angkat tangan, dan dia menyerahkan, saya serahkan Ka'bah ini kepada yang punyanya, yaitu karena Ka'bah ini ada Tuhan yang punya, maka saya serahkan. Abraha datang dengan tentara bergajahnya, maka Allah kirim burung ababil untuk menghancurkan mereka. Dan itu Allah abadikan dalam surat yang pendek, kisah terjadinya penghancuran terhadap tentara Abraha yang berniat untuk menghancurkan Ka'bah. Sebelum mereka jauh-jauh, sebelum mereka melihat Ka'bah, Allah sudah luluh lantakkan mereka cuma dengan mengirim burung. Burung saja, bukan dengan mengirim rudal, bukan mengirim roket, tapi burung ababil. Burung ababil membawa benda-benda kecil. Maka Allah ceritakan dalam surah Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu Allah ingin membangunkan kita, dan Allah memperlihatkan kekuasaannya
kepada umat manusia. Tidakkah kalian melihat bagaimana Allah memperlakukan berbuat terhadap tentara-tentara bergajah? Maka di sini ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi dhalil, tipu daya mereka, rencana-rencana mereka Allah jadikan semuanya sia-sia. Jadi kalau kita, Bapak Ibu, yang penting kita tegakkan ketakwaan kita kepada Allah, berusaha kita menegakkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, taat beragama, jaga istiqamah. Kalau ada kekuatan-kekuatan yang ingin menghancurkan umat Islam dan umat Islam dalam kondisi lemah, serahkan semuanya kepada Allah. Allah yang akan memberesi, Allah yang akan melindungi, dan Allah yang akan berbuat. Apa tipu daya mereka itu, rencana-rencana mereka, jahat mereka untuk umat Islam, Allah tahu. Tapi yang penting jaga iman kita, jaga ketakwaan kita, jaga kebersamaan kita. Jangan bergelimang kita dengan maksiat, karena itu akan melemahkan kita. Tapi kalau kita dalam keadaan kondisi lemah, ada kekuatan-kekuatan yang ingin menghancurkan, nah pelajarilah. Kenapa Allah abadikan kisah tentara bergajah yang menghancurkan Ka'bah? Kenapa Allah abadikan dalam sebuah surat? Itu sebenarnya pelajaran bagi kita, supaya umat Islam ini walaupun dalam kondisi lemah bagaimanapun, jangan takut, jangan menyerah, karena ada Allah bersama kita. Gimana betapa kekuatan tentara Abraha, sehingga orang-orang Quraisy ketika itu angkat tangan, tak bisa apa-apa menghadapinya, karena mereka pakai tentara bergajah, gajah kendaraannya. Bayangkan, yang tidak pernah dikenal oleh orang-orang Quraisy selama ini, datang itu dengan pasukannya menghancurkan Ka'bah. Sudah, Abdul Muttalib serahkan semuanya kepada Rabbil Ka'bah, Tuhan yang memiliki, yang punya Ka'bah. Maka Allah perlihatkan di dalam ayat itu, Allah ceritakan secara singkat. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Maka semua rencana usaha mereka, semuanya Allah jadikan sirna dan sia-sia. Coba berapa gajah yang mereka bawa, berapa harta duit yang mereka kerahkan. Maka musuh-musuh Islam itu kadang-kadang untuk menghancurkan Islam itu, dana yang mereka kucurkan luar biasa. Mungkin tidak bisa disebut angkanya lagi, kekuatan-kekuatan yang mereka kerahkan. Tapi Allah menjaga, Allah membela. Bagaimanapun dari zaman ke zaman Islam itu diserang, musuhi, kadang-kadang umat Islam dibantai di mana-mana. Apakah Islam padam? Apakah Islam melemah? Tidak. Oleh karena itu ini kisah, walaupun ini kisah di zaman jahiliyah, tetapi Allah ingin perlihatkan kekuasaannya. Orang-orang jahiliyah saja, karena mereka mempertahankan kebenaran, Allah bela. Bagaimana dengan orang-orang beriman, orang-orang yang selalu sujud hanya kepada Allah? Maka di sini Allah katakan bahwa Allah jadikan usaha tipu daya mereka sia-sia. Kemudian alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Bagaimana cara Allah? Allah kirim saja burung cuma. Ya Allah, jadi kalau Allah ingin menghancurkan orang, kirim burung saja. Burung namanya burung ababil. Nah, burung itu membawa apa? Tarbihim bihijaratin. Burung itu membawa senjata, batu. Tarbihim bihijaratin min sijil, yaitu batu dari api neraka. Tarbihim bihijaratin min sijil, dan batu itu faja'alahum ka'asfim ma'kul. Coba kalau mereka dilempar oleh burung-burung itu, burung-burung kecil, coba burung-burung besar dan burung-burung kecil itu membawa batu kecil, lemparnya itu besar,
Siapa yang kena batu itu kecil itu langsung mendidih seperti daun yang dimakan ular. Lagi bersama sekarang, kalau Allah ingin menghabisi manusia, tak payah, cukup dengan virus, dengan bakteri. Kadang-kadang hilang anggota badan itu semua dibuatnya. Maka ada bakteri terpotong-potong tangan dibuat. Ya, kadang-kadang dokter pun bingung, ini bakteri-bakteri apa, virus apa. Cukup pada isu bagaimana virus corona membuat pernapasan terhenti, paru-paru tak bergerak lagi. La ilaha illallah. Sempat Allah izinkan mengenai semua manusia. Kita mau buat apa? Bergelimpangan mayat-mayat. Di hadapan itu tidak ada kesombongan, tidak ada keangkuhan. Tapi kadang-kadang dasar manusia semena-mena. Ketika punya kekuasaan, pikirannya dia bisa semuanya, maka menzolimi orang sembarangan, berbuat sembarangan, merugikan. Maka di sini pelajaran bagi kita semua itu. Sehingga Allah jadikan mereka itu ka'asfim ma'kul, seperti daun yang dimakan ular, kena lemparan batu-batu, termasuk gajah-gajah. Sehingga apa? Tak jadi tentara Abraha itu masuk ke areal Ka'bah. Jangankan menghancurkan lagi, masuk Mekah ya tak. Dari luar Allah sudah jaga. Sehingga mereka pada mati bertumbangan, musnah semuanya. Orang-orang Quraisy melihat ini peristiwa yang dahsyat sekali. Kalau orang Quraisynya tak bisa berbuat apa-apa, cuma angkat tangan dan menonton. Sehingga dalam riwayat itu Abdul Muttalib mencari tempat yang paling tinggi di Mekah itu, dia lihat apa yang terjadi dengan Ka'bah. Tapi dia tidak lihat itu gajah itu masuk. Mana nih gajah tidak masuk-masuk. Rupanya apa? Sudah bergelimpangan. Maka tahun itu adalah tahun terjadi peristiwa yang dahsyat. Maka mereka buat kalender mereka. Dasarnya, maka kena nama peristiwanya tentara bergajah. Maka nama kalendernya kalender gajah. Kemudian tahun pertamanya mereka hitung dari tahun itu. Maka itu namanya tahun 1 gajah. Di tahun itu, satu riwayat 3 bulan setelah terjadinya peristiwa tentara Abraha dengan tentara bergajah ingin meruntuhkan Ka'bah, 3 bulan setelah itu lahirlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di sekolah-sekolah ibtidaiyah, tanggal berapa lahirnya Rasulullah dan tahun berapa, hari apa, maka kita sudah hafal dari kecil. Rasulullah lahir hari Senin. Itu tidak ada perbedaan pendapat ulama. Karena Rasulullah sendiri mengatakan ketika ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa kamu puasa Senin Kamis?" Maka Rasulullah menjawab, "Sedangkan hari Senin kenapa saya puasa? Karena hari Senin itu hari aku dilahirkan." Jadi Rasulullah sendiri yang bilang. Maka itu kuat. Maka sepakat ulama Rasulullah lahir di Senin. Kemudian tanggal berapa? Tanggal 12. Bulannya bulan apa? Jangan bilang bulan Februari. Orang Arab tidak tahu Februari. Orang Arab tidak tahu Bapak Ibu sekalian Januari, Februari, Maret. Itu bukan milik orang Arab itu. Itu orang Romawi itu. Orang Arab dari zaman Ibrahim memakai kalender Qamariyah. Dan mereka sudah namakan bulan-bulannya. Maka bulan-bulan yang kita kenal itu ada nama-nama itu. Memang nama-namanya dari jahiliyah, dan ada nama bulan itu bulan yang berhubungan dengan syariat Islam. Maka itu itulah bulan Qamariyah itu. Jadi bulan berapa Rasulullah lahir? Yaitu di bulan Rabiul Awal. Tahun berapa? Maka tahun Hijriah tidak ada. Maka banyak buku-buku menulis tahun 571 Masehi. Itu salah. Bagaimana kok kalendernya 12 Rabiul Awal kok tahunnya Masehi? Ya kalau Masehi Januari, Februari, Maret, April. Jadi nak nyambung dia.
Maka bagaimana kalendernya? Memang tidak ada kalender Hijriah waktu itu. Jadi kalau mau juga membuat standarnya Hijriah, maka Rasulullah lahir itu ya 53 tahun sebelum hijrah. Karena hijrah beliau adalah umur 53. Namun dalam buku-buku sejarah dikatakan Rasulullah lahir tanggal 12 Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 1 tahun gajah. Jadi di tahun gajah, maksudnya tahun pertama tahun gajah. Nah, kalau kita sekarang menghitung tahun berapa tahun gajah ini, kalau kalender gajah ini masih dihidupkan, maka kalender ini tahun berapa sudah tahun gajah? Maka dihitunglah dari tahun lahirnya Rasulullah sampai sekarang sudah berapa tahun? Maka lebih kurang Bapak Ibu 1498. Maka Rasulullah itu lahir 1498 tahun yang lalu. 2 tahun lagi itu genap Rasulullah lahir 1500 tahun. Jadi 1500 tahun kelahiran Rasulullah itu 2 tahun lagi. Nah, jadi di sini kalender Hijriah ini belum ada sampai Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah, sampai Rasulullah diangkat menjadi Rasul, belum ada. Sampai Rasulullah ada di Madinah setelah hijrah, tidak ada kalender Hijriah. Nah, maka kalender ini baru muncul ketika Umar menjadi khalifah. Karena ketika itu Umar melihat dan sahabat-sahabat harus umat Islam ini punya kalender. Maka sepakat musyawarah mereka bersama. Pertama yang dimusyawarahkan, apa nama kalender kita, bagaimana, apa yang menjadi start tahun pertamanya. Maka mereka sepakat namanya Hijriah, start pertamanya dari tahun hijrahnya Rasulullah SAW, yang mana pada waktu itu lebih kurang tahun ke-16 Hijriah sudah. Jadi lahirnya tahun itu sudah tahun ke-16, karena dihitung Rasulullah hijrah itu umur 53 tahun. Maka sampai wafat itu sudah 10 tahun. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, Abu Bakar menjadi khalifah lebih kurang 2 tahun, sekian bulan, 3 bulan. Maka belum ada juga kalender Hijriah 12 tahun. Kemudian terjadinya rapat musyawarah Umar dengan sahabat membentuk kalender Hijriah ini 4 tahun dalam masa kekhilafah Umar bin Khattab. Tidak dari awal, tapi tahun keempat. Karena Umar ini lebih 15 tahun dia memimpin, masuk khalifah yang paling lama di antara khalifah yang keempat dalam memimpin umat Islam. Jadi di tahun itu sudah tahun ke-16 Hijriah, baru terjadi lahirnya kalender Hijriah. Nah, ini yang perlu kita ketahui di dalam sejarah daripada kalender Hijriah. Nah, sekarang saya ingin Bapak Ibu sekalian menjelaskan kepada kita bersama masalah hijrah ini. Bagaimana kedudukan masalah hijrah? Kenapa hijrah ini menjadi patokan oleh sahabat dalam kesepakatan mereka dalam kalender? Ini mengingat Bapak Ibu sekalian, peristiwa hijrah ini adalah peristiwa yang penting dalam sejarah kehidupan Rasulullah dan sangat penting dalam sejarah perkembangan Islam itu sendiri. Dan ini harus diketahui oleh umat Islam. Seharusnya ini setiap pergantian tahun kalender Hijriah ini, maka kita sama-sama mengkaji tentang peristiwa hijrah. Ini mengingatkan kepada kita salah satu kajian yang perlu kita kaji di awal tahun Hijriah ini adalah tentang peristiwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada kaji, maka mari Bapak Ibu sekalian baca. Karena sahabat tidak mungkin menjadikan sebanyak itu peristiwa yang dialami Rasulullah dalam hidupnya. Beliau diangkat menjadi Rasul. Beliau menghadapi Bapak Ibu orang Quraisy
beliau berperang, beliau macam-macam yang dihadapinya, peristiwa-peristiwa beliau. Tetapi kenapa peristiwa hijrah yang diambil oleh sahabat, dan mereka sepakat, maka kesepakatan sahabat ini, apalagi pemuka-pemuka ulama-ulama sahabat berkumpul dan mereka sepakat membuat hijrah ini, kalender hijriah ini tentu bukan main-main Bapak Ibu sekalian. Tetapi karena peristiwa hijrah itu penuh dengan pelajaran, penuh dengan makna yang harus dijadikan pelajaran oleh umat Islam dari masa ke masa. Salah satunya juga yang perlu diketahui, umpamanya hijrah ini, peristiwa hijrah ini dan hijrah itu sendiri bisa dikaji dari berbagai aspek dan sisi. Maka saya tidak mengkaji tentang aspek sejarahnya, tetapi lebih saya mengkaji tentang permasalahan yang berhubungan dengan hukum, dengan fikih yang berhubungan dengan masalah hijrah. Jadi hijrah ini sebenarnya apa makna hijrah? Hijrah itu kan bahasa Arab. Maka Bapak Ibu sekalian, yang disebut dengan hijrah itu, kalau secara orang Arab mengatakan kalimat hijrah atau kata hijrah itu untuk makna mufaraqatu baladin ila ghairihi, yaitu meninggalkan satu negeri dan berpindah ke negeri lain. Itu yang disebut dengan hijrah dalam bahasa Arab. Jadi hijrah dari satu tempat, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Umpamanya Bapak berpindah dari Bangkinang seberang ke Bangkinang kota, atau hijrah itu. Umpamanya berpindah dari Bangkinang ke Pekanbaru. Dulu orang Bangkinang bermukim di Bangkinang, tapi setelah itu pindah ke Pekanbaru, bertinggal di sana. Itu hijrah namanya secara bahasa. Maka di dalam bahasa Arab begitu. Secara istilah agama, apa disebut dengan hijrah? Jadi antara makna hijrah itu di dalam istilah agama adalah, apalagi daripada kajian-kajian fikih. Kalau kajian fikih bab hijrah itu adalah berpindah dari negeri kekafiran, negeri kufur, kepada negeri Islam. Berpindah dari wilayah yang di situ dominan kekafiran, orang tak beriman kepada Allah, yang tinggal di situ rata-rata orang tak beriman kepada Allah, kepada negeri yang di situ penduduknya adalah umat Islam. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian yang dikatakan hijrah secara fikih. Meninggalkan satu wilayah yang mana dominan di situ Muslim ke wilayah yang di situ adalah orang-orang Islam. Ini yang disebut dengan hijrah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, berarti hijrah ini berhubungan dengan wilayah. Ibnu Daqiqil Aid dalam bukunya Ihkamul Ahkam, dia menjelaskan bahwa hijrah itu dibaginya kepada beberapa fase. Jadi peristiwa hijrah ini ataupun amalan hijrah ini dibagi oleh Ibnu Daqiqil Aid kepada 5 setidaknya. Yang pertama yang terjadi di dalam sejarah umat Islam, perpindahan itu, pertama adalah hijrah ke negeri Habasyah. Jadi hijrah umat Islam pertama di dalam sejarah Islam adalah perintah Rasulullah SAW untuk meninggalkan kota Mekah. Jadi Rasulullah anjurkan sahabat-sahabat yang sudah masuk Islam untuk meninggalkan kota Mekah dan pergi ke suatu daerah negeri yang namanya negeri Habasyah. Kalau sekarang Habasyah ini nama negerinya Ethiopia, dan itu terletak di benua Afrika. Kalau Mekah itu masih di benua Asia. Coba disuruh, dan untuk ke sana itu Bapak Ibu, dari Mekah untuk ke sana itu
itu bukan hanya sekedar jalan kaki, karena antara Afrika dengan Mekah itu dipisah oleh laut. Maka laut itu disebut Laut Merah. Jadi mereka itu nyebrang pakai sampan, pakai perahu. Mereka itu hijrah. Nah, jalan kaki mereka dari Mekah terus menelusuri Laut Merah, nyebrang kemana? Ke negeri Habasyah. Nah, siapa yang memerintahkan? Rasulullah SAW. Ketika itu Bapak Ibu sekalian, hijrah itu bersifat anjuran, sifatnya sunat, tidak wajib. Itu hijrah pertama. Kemudian mereka-mereka yang hijrah itu masih diberikan peluang, dibolehkan untuk balik lagi ke Mekah. Nah, ini hijrah pertama. Hijrah kedua itu tahapan-tahapannya adalah hijrah Habasyah itu terjadi Bapak Ibu sekalian 2 kali. Hijrah pertama karena ya sahabat-sahabat disakiti oleh orang-orang Quraisy. Siapa yang masuk Islam diancam, ada yang dibunuh, ada yang disiksa. Maka Rasulullah SAW menganjurkan mereka, ada mereka untuk tidak sabar mereka dengan siksa itu, maka dianjurkan untuk tinggalkan Mekah, pergi ke negeri yang aman. Untuk apa mereka hijrah? Ya untuk mengamankan, menyelamatkan diri mereka dari siksaan orang-orang yang kafir, yang tidak mau melihat sahabat-sahabat beriman dan Islam bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hijrah pertama, yaitu hijrah sahabat, dan Rasulullah tak ikut. Kenapa Rasulullah tak ikut? Karena Rasulullah tak boleh dia meninggalkan Mekah kecuali izin Allah. Maka Allah tak izinkan dia meninggalkan kota Mekah. Maka dia tidak keluar. Yang keluar cuma sahabat-sahabat. Kenapa Bapak Ibu sekalian di negeri Habsah menjadi pilihan? Karena hijrah ini tak boleh pula hijrah. Kita pindah dari satu tempat mencari tempat yang lebih tidak aman. Nah, maka kalau kita pindah dari satu tempat menuju ke tempat yang lain, harus ada tempat kita hijrah itu lebih nyaman, lebih aman. Sekarang hijrah yang mereka ini hijrah untuk apa? Apakah karena mereka susah secara ekonomi hidup mereka? Tidak. Secara ekonomi malah Mekah itu adalah negeri yang makmur, negeri transaksi ekonomi paling menggeliat, dan bahkan kota Mekah ketika itu menjadi pusat perdagangan di seluruh Jazirah Arab, sehingga terjadi transaksi yang dahsyat di kota Mekah itu. Maka ada beberapa pasar-pasar di zaman jahiliyah itu terkenal di Mekah, dan itu biasanya pasar itu paling menggeliat puncaknya di musim-musim haji. Itulah sebabnya Rasulullah SAW asal musim haji dia memanfaatkan untuk melobi-lobi, untuk berdakwah, mengajak orang-orang yang datang ke Mekah secara sembunyi-sembunyi. Jadi di pasar-pasar itu ditemui Rasulullah orang-orang dari Madinah, dari mana-mana saja, kemudian diajak, aslim taslam, ayo masuk Islam, masuk Islam, masuk Islam. Nah, maka di antara orang-orang banyak yang masuk Islam dengan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu di pasar-pasar. Mereka datang untuk haji, mereka datang ke Mekah untuk berdagang. Nah, sekarang sahabat meninggalkan kota Mekah, padahal orang-orang dari seluruh penjuru datang ke kota Mekah mencari makanan, mencari uang, mencari kekayaan, melakukan perdagangan. Tapi kenapa Rasulullah suruh mereka pergi meninggalkan kota Mekah? Apakah masalah ekonomi? Tidak. Tetapi adalah masalah akidah, masalah agama. Nah, mereka kalau mereka nampakkan Islam mereka, maka hidup mereka terancam. Maka kita tahu bagaimana kisah Bilal yang diikat, diseret-seret tanpa baju di tengah padang pasir, dihimpitkan batu yang panas, dan
dia disuruh murtad. Nah, itu namanya fitnah. Jadi kalau kita sudah dipaksa murtad dari agama kita, dan kita dipaksa supaya kita meninggalkan agama kita, namanya bulan Ramadan kita puasa. Kemudian ada pula kekuatan diikatnya kita. Setelah itu dipaksanya kita minum, membatalkan puasa, diancam. Maka ini namanya tidak aman. Tidak aman kita melaksanakan Bapak Ibu sekalian agama. Maka di sini Rasulullah suruh pindah. Berarti apa? Pindah itu bukan untuk cari duit, cari ekonomi, bahkan meninggalkan kesejahteraan ekonomi. Kadang-kadang mengorbankan harta demi untuk mengamankan agama. Ini menunjukkan kepada kita bahwa hidup kita ini pertama dan utama untuk agama. Maka yang perlu diamankan ekonomi atau agama? Yang perlu diamankan adalah agama. Maka nasihat Ibrahim ketika dia meninggal kepada anak-anaknya, cucu-cucunya, bukan nasihat, anak-anakku, apa yang kau makan besok setelah saya. Sehingga apa? Dipersiapkan sebelum dia mati, persiapkan kebun berluas-luas, dikasih deposito banyak-banyak, cari duit banyak-banyak, supaya dia aman besok setelah meninggal. Tapi duit banyak, solat tak. Astagfirullah. Kau bapak-bapak ya, apa yang perlu bapak amankan untuk generasi? Bukan duitnya, bukan pekerjaannya, bukan ekonominya, bukan mengamankan rumahnya, apa lahan untuk dia besok. Tetapi agamanya tidak kita pedulikan. Kita melihat mungkin bapak mungkin punya pengalaman, saya sendiri melihat, tapi tak boleh kita ceritakan orang-orangnya. Bagaimana dahulu dia kaya, hidupnya kaya raya, cari duit, buka perusahaan ini, duit limpah, anak-anak mewah-mewah, mobil-mobil mewah, tapi tak dipedulikan agama. Mati bapak itu, anaknya libat narkoba, libat judi, libat, kadang-kadang ada yang murtad juga. Kadang-kadang rumah tempat tinggal yang dia bangun pun tak ada lagi, ludes semuanya. Padahal dia terkenal orang kaya. Maka itulah sebabnya, boleh kaya tapi berilmu, boleh kaya tapi beriringi dengan iman. Jangan kaya tapi bodoh dengan agama, bahaya, hancur jadinya kita, sehingga tidak mengalir. Duit susah-susah kita cari siang malam, tapi anak lupa kita didik agama. Setelah mati dijadikannya duit yang mereka warisi itu berjodi sama-sama. Ada yang berjodi, narkoba, main perempuan. Kita dah capek-capek, dah bubuk tulang cari duit itu, kita wariskan kepada mereka. Maka yang kita khawatirkan kelemahan pada generasi kita bukan kelemahan ekonomi. Alhamdulillah, negeri ini Allah jadikan negeri kaya, negeri subur, orangnya baik-baik. Tapi yang kita khawatirkan kelemahan adalah kelemahan iman, kelemahan agama. Maka di dalam Al-Quran Allah menceritakan apa wasiat yang diwasiatkan Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya. Padahal mereka hidup di padang pasir yang gersang, tapi bukan ekonomi yang menjadi patokan pertama. Coba Allah abadikan doa Ibrahim, Nabi Ibrahim AS ketika menaruh istri dan bayinya yang tercinta di sebuah lembah yang disebut lembah Mekah, yaitu Hajar dan Siti Hajar dan Ismail. Padahal itu kritis, lembah yang tidak ada apa-apa, gersang, dan bisa saja mereka berdua diserang oleh kekuatan binatang-binatang, hewan-hewan liar buas. Tapi Ibrahim ketika meninggalkan mereka berdoa kepada Allah. Apa doanya? Apa yang dikhawatirkan, yang dikeluhkan pertama oleh Ibrahim terhadap Siti Hajar dan Siti Ismail? Bukan nasib hidupnya, ya Allah mati mereka, ya Allah bagaimana? Coba Bapak Ibu sekalian,
Maka apa kata Ibrahim Allah abadikan dalam Al-Quran, itu menjadi contoh. Maka pendidikan yang paling banyak yang Allah contohkan dalam Al-Quran, pendidikan Ibrahim. Maka Allah katakan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan nastahwi ilaihim warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Maka apa yang dirisaukan oleh Ibrahim ketika itu? Masalah agama, yaitu salat. Sobat begitu kritis yang diingat oleh Ibrahim. Oh Tuhan kami, ya Tuhan, jadikan mereka orang yang benar-benar menegakkan bekalannya ada mati ancaman. Tapi pertama, jadikan mereka orang yang menegakkan salat. Baru setelah itu kesejahteraan ekonomi. Maka Bapak Ibu, tidak ada masalah ekonomi, tapi nomor satu agama, akidah. Insyaallah kita sambung nanti setelah sholat Isya. Karena pelajaran hijrah ini penting untuk kita praktekkan dalam hidup. Banyak sekali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.